bahasa Jawanya itu tindihan. Kalau orang Jawa bilang tindihan gitu ya. Kalau di daerah lain mungkin bahasanya beda-beda. Seakan-akan Bu Maya ini ngerasa kalau dia itu mimpi atau ya setengah mimpi setengah sadar gitu loh. Katanya sih seperti itu. Seakan-akan dia itu didatengin sama sosok pocong yang matanya itu merah. Sosok itu berdiri tepat di samping Bu Maya yang posisinya itu lagi tidur. Jadi Bu Maya ini kayak ngimpi didatengin sosok pocong, matanya merah dan berdiri di samping tempat tidur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngedukung channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah selalu ngikutin dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Nah, buat kalian yang baru mampir ke Mr. Manyun, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Nah, untuk kisah misteri kali ini aku akan menceritakan suatu kisah atau pengalaman yang pernah dialami sama Pak Santoso. Pak Santoso ini asli dari Semarang, dan Pak Santoso ini bisa dikatakan orang yang sudah sukses gitu ya. Jadi kalau masalah finansial itu dia udah gak mikir gitu. Jadi Pak Santoso ini punya usaha di bidang peternakan, dan Pak Santoso ini punya hobinya itu mengoleksi barang-barang antik. Jadi ketika Pak Santoso jalan-jalan ke suatu tempat dan melihat barang itu kok antik, seperti keramik, terus mebel, ukir-ukiran gitu ya, yang dari kayu, kemudian banyak lah. Jadi yang jelas Pak Santoso ini suka dengan seni gitu, terutama ukiran-ukiran dari kayu itu. Pasti kalau Pak Santoso ngelihat dan bisa ditawar, pasti dia beli gitu. Bahkan di dalam rumahnya Pak Santoso ini sudah banyak sekali barang-barang antik, kayak guci, bahkan patung itu juga ada yang dari batu. Nah, terakhir itu Pak Santoso itu juga punya jam dinding kuno gitu ya, yang bahannya itu dari kayu, dan kayunya itu bukan jati, akan tetapi namanya itu kayunya setigi gitu. Jadi kayu itu warnanya hitam, dan menurut orang-orang, khususnya orang daerah Jawa Tengah, itu menganggap kalau kayu itu bisa digunakan untuk menyerap racun gitu. Jadi kalau ada orang yang terkena serangga atau terkena gigitan ular yang berbisa gitu ya, jadi kayu setigi itu kalau ditempelkan ke lukanya yang kena bisa itu bisa menyerap racunnya itu. Seperti itu apa ya, manfaat dari kayu setigi. Dan orang-orang zaman dulu kayu setigi itu digunakan buat mebel gitu ya, maksudnya buat lemari, bahkan buat figura, terus juga jam dinding gitu. Jam dinding yang ada itunya loh, apa, kayak yang deng gitu loh, kalau orang kuno pasti tahu. Nah, terus kurang lebih setahun yang lalu ya, Pak Santoso ini karena memang sudah hobi ngoleksi barang-barang antik, dia tuh dapat kabar dari salah satu temannya itu bilang kalau di daerah Jawa Timur itu masih banyak sekali orang yang punya barang-barang antik tapi tidak dirawat gitu ya. Jadi ketika Pak Santoso mendengar info dari temannya itu, Pak Santoso ya udahlah, kapan-kapan
aku main ke Jawa Timur untuk lihat-lihat barang-barang di sana gitu. Nah, waktu itu hari Minggu, Pak Santoso ini berangkat dari Semarang itu ya kurang lebih sekitar jam 7 pagi sampai Jawa Timur itu ya sekitar jam 10 atau jam 11 siang gitu. Nah, waktu itu Pak Santoso ini dikasih tahu sama temennya, dan temennya itu tahu kalau si A gitu loh. Jadi di salah satu desa, temennya itu bilang kalau coba kamu nyari di desa A ini, tanya yang namanya Pak Anggoro itu. Jadi Pak Anggoro itu seorang perangkat desa yang dia itu di dalam rumahnya punya figura itu bentuknya itu sangat unik gitu ya. Jadi figura ukurannya ya kurang lebih sekitar 1 kali setengah meter gitu ya, yang bentuknya itu ukiran dan terbuat dari kayu jati. Nah, karena Pak Santoso saking sukanya ya ketika melihat barang-barang antik seperti itu, Pak Santoso ini berkunjung ke desa tersebut dan mencari orang yang namanya Pak Anggoro itu. Nah, ketika belum sampai di tempatnya Pak Anggoro, Pak Santoso itu istirahat gitu ya, istirahat di warung yang ada di desa yang dituju itu. Sebelum pas di warung itu ketemu sama nenek-nenek entah Pak Santoso ini juga nggak tahu nama nenek itu siapa. Yang jelas nenek itu tanya-tanya sama Pak Santoso gitu. Jadi, maaf Pak, jenengan siapa, dari mana, sama tujuannya apa gitu. Nenek-nenek itu tanya sama Pak Santoso. Kemudian Pak Santoso jawab, maaf Nek, namaku Santoso, aku dari Semarang, dan ke desa ini aku mau nyari orang yang namanya Pak Anggoro. Oh, Pak Anggoro ya, yang perangkat desa itu. Ya betul Nek, betul. Kata temanku juga Pak Anggoro itu salah satu perangkat desa di desa ini gitu. Apa nenek tahu rumahnya Pak Anggoro ini gitu kan? Tanya Pak Santoso waktu itu sama si nenek itu. Nah, nenek itu bilang, emang mau apa ketemu Pak Anggoro gitu. Nah, habis itu Pak Santoso ngejelasin kalau Pak Santoso ini suka sama barang-barang antik dan pengen ketemu sama Pak Anggoro yang katanya ini punya barang antik juga. Jadi Pak Santoso ini berniat untuk membeli barang itu gitu. Terus nenek itu bilang, nggak usah ke Pak Anggoro, aku juga punya barang antik Pak gitu, bilang sih nenek tua itu. Kemudian Pak Santoso, wah masa sih Nek gitu, coba aku mau lihat barangnya apa. Nah, kemudian nenek itu mengajak Pak Santoso untuk ke rumah nenek itu. Nah, jadi nenek itu atau rumah si nenek itu dari warung ya, jaraknya itu kurang lebih 100 meter. Nah, waktu Pak Santoso ngikutin si nenek itu, Pak Santoso itu ngerasa kayak kayak merinding sama kurang begitu yakin, masa sih si nenek ini punya barang antik gitu. Terus barangnya itu apa? Nenek itu belum ngasih tahu kalau dia itu punya barang apa gitu. Yang jelas Pak Santoso waktu itu mikirnya, oh ya udahlah, mungkin emang nenek ini punya barang antik gitu. Nah, sesampainya di rumahnya si nenek itu, jadi rumah si nenek ini masih bukan kayu, bukan tembok, akan tetapi kayak anyaman bambu. Jadi kayak orang zaman dulu gitu ya. Karena nenek-nenek hidupnya di desa, itu rumahnya itu kecil dan pintunya itu juga dari bambu. Itu ya mungkin menurut Pak Santoso waktu itu ya mungkin nenek ini ya kalangan orang bawah gitu ya, orang yang nggak punya gitu. Nah, habis itu waktu Pak Santoso masuk rumah, Pak Santoso ini melihat tempat tidur, kalau orang Jawa bilang itu dipan, tempat tidur yang terbuat dari kayu jati. Warnanya itu saking tuanya kayu itu, warnanya hitam.
Jadi kayu itu belum terkena cat sama sekali, bahkan pelitur aja nggak pernah tersentuh gitu ya di kayu itu. Nah, jadi bentuk tempat tidurnya itu besar, terus banyak ukirannya, kemudian ada tiangnya gitu loh, tiang buat penyangga, kayak ada istilahnya atap gitu ya, atap yang di atapnya itu ada kayak besek gitu, kalau orang Jawa bilang itu besek ya, anyaman bambu akan tetapi tipis-tipis gitu ya. Nah, habis itu Pak Santoso tanya sama si nenek itu, maaf nek, apakah ini dijual gitu kan, karena memang saking senengnya Pak Santoso melihat barang itu ya. Kemudian nenek itu nggak langsung jawab gitu loh tentang pertanyaan Pak Santoso itu, akan tapi nenek malah tanya, kamu mau minum apa Pak gitu, mau teh apa kopi atau air putih gitu. Kemudian Pak Santoso bilang, maaf nek, nggak usah repot-repot, tadi aku udah minum di warung gitu, nggak apa-apa tak buatin teh aja ya gitu. Nenek itu bilang gitu. Oh ya udah, terserah nenek aja, Pak Santoso jawab gitu. Nah, ketika si nenek itu pergi ke dapur untuk membuatkan teh gitu ya, Pak Santoso ini pegang-pegang sambil duduk di tempat tidur yang ada di rumahnya nenek itu. Nah, dipegang-pegang gitu, saking senengnya ya melihat ukiran-ukiran yang cantik gitu menurut Pak Santoso, dia tuh pegang-pegang dari detail ukir-ukirannya itu, entah dari kaki tempat tidur itu, entah dari apalah, pokoknya dari berbagai sisi dia cermati. Jadi Pak Santoso ini sangat jeli, bener nggak ini kayu jati gitu kan. Nah, dan Pak Santoso ini ya percaya memang 100% ini kayu jati gitu. Wah ya udahlah, pasti si nenek itu kalau aku beli barang ini mestinya juga nggak keberatan gitu kan, karena dari awal pas di warung tadi juga dia udah tahu tujuannya Pak Santoso untuk mencari barang-barang antik gitu. Nah, setelah si nenek itu dari dapur dan ngasih teh sama Pak Santoso ini, kemudian terjadi tawar-menawar gitu ya antara Pak Santoso sama si nenek itu. Pak Santoso bilang, maaf nek, barang ini atau tempat tidur ini dijual nggak nek gitu, kalau dijual nenek minta berapa? Pak Santoso bilang seperti itu. Kemudian nenek bilang, maaf Pak, sebenarnya tempat tidur ini tempat tidur yang langka gitu. Jadi semua orang itu nggak punya tempat tidur seperti ini, kata si nenek itu. Nenek itu bilang kalau ini kayu jati dan belum pernah kena cat atau pelitur. Si nenek itu bilang gitu. Nah, terus Pak Santoso bilang, ya udah nek, gini aja, kalau aku beli 20 juta gimana nek? Nenek mau nggak gitu. Kemudian nenek bilang, aduh 20 juta kok banyak banget sih Pak gitu. Jadi menurut nenek itu nominal 20 juta buat tempat tidur yang dia miliki itu, nenek itu ngerasa kalau itu kemahalan gitu. Oh ya udah Pak, kalau emang Bapak mau 20 juta ya udah nggak apa-apa, ini diambil dibawa pulang gitu. Karena memang uang 20 juta sangat banyak sekali. Mungkin menurut Pak Santoso itu 20 juta itu bisa buat hidup si nenek itu mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, habis itu Pak Santoso langsung bilang sama temennya, dan temennya itu orang Jawa Timur yang ngasih informasi kalau di desa itu ada orang yang namanya Pak Anggoro itu tadi, yang perangkat desa itu kan. Nah, Pak Santoso ini telepon sama temennya, Pak maaf, ini aku udah di desa yang dimaksud, akan tetapi aku nggak ketemu sama Pak Anggoro, tapi aku udah dapat barang dan barangnya aku suka, ini aku beli dengan harga 20 juta. Nah, temennya itu tanya, dapat barang
dari siapa Pak gitu. Pak Santoso bilang dari nenek-nenek gitu, nenek-nenek di desa yang dimaksud tadi gitu, tapi bukan Pak Anggoro gitu. Oh masa sih gitu, temennya heran bilang gitu. Oh ya udah, aku tak langsung ke sana aja karena temennya Pak Santoso ini asli Jawa Timur, kurang lebih sekitar 1 jam itu bisa sampai ke lokasi desa itu, tempat si nenek yang punya barang antik itu. Nah setelah ditunggu sampai 1 jam, temennya dari Pak Santoso ini membawa truk gitu ya, truk untuk mengangkut barang yang Pak Santoso beli. Nah habis itu si temennya itu bilang kalau kok aku ngerasa aneh ya dengan nenek ini gitu. Si temennya Pak Santoso bilang seperti itu sama Pak Santoso. Nah jadi menurut temennya Pak Santoso itu, dia itu nggak ngerasa kalau masa sih di sini ada rumah dan dihuni sama nenek-nenek tua, sedangkan kemarin-kemarin itu karena si teman dari Pak Santoso ini juga nyari barang antik di daerah situ juga, kemarin-kemarin itu nggak ngerasa kalau di sini ada rumah gitu, atau di situ ada rumah si nenek itu. Nah habis itu karena Pak Santoso saking senengnya ya dapat barang antik yang seninya itu luar biasa menurut Pak Santo. Nah habis itu Pak Santoso langsung bilang kalau ya udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, yang jelas barang ini langsung diangkat ke truk, kita pulang, terus aku dianterin ke Semarang gitu. Pak Santoso bilang sama temennya itu. Nah habis itu Pak Santoso transaksi jual belinya itu ya untuk barang antik, dia ngasih uang 20 juta sama si nenek itu. Jadi Pak Santoso memang dari awal berangkat dari rumah itu sudah bawa uang 30 juta sebenarnya. Dan posisinya cash, ya memang tujuannya untuk nyari barang antik ya. Jadi udah dikasih informasi sama temennya, ya otomatis Pak Santoso ini sambil bawa uang gitu. Ketika nanti ada barang di jalan atau di tengah jalan ada barang yang dia suka, jadi langsung bisa transaksi gitu. Langsung bisa dibawa pulang gitu. Nah habis itu setelah selesai transaksi sama si nenek itu, Pak Santoso sama temennya ini langsung pulang gitu ke Semarang. Nah malam harinya ketika tempat tidur itu udah sampai di rumahnya Pak Santoso, kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya itu yang dulunya tidak pernah ada, ketika barang itu sudah masuk di rumahnya itu seakan-akan malam itu atau malam yang pertama barang itu datang ke rumahnya ya, itu pertamanya itu istrinya yaitu Bu Maya. Jadi setelah sampai itu dibersihin tempat tidur itu, kemudian dikasih kasur gitu, dikasih kasur dan dibuat tidur sama istrinya. Nah karena istrinya juga suka dengan barang-barang antik gitu ya. Habis itu malam pertama itu si Bu Maya ini tidur di tempat tidur itu. Nah kurang lebih sekitar jam 1 malam atau jam 1 dini hari gitu ya. Bu Maya ini kalau bahasa Jawanya itu tindihan. Kalau orang Jawa bilang tindihan gitu ya. Kalau di daerah lain mungkin bahasanya beda-beda. Seakan-akan Bu Maya ini ngerasa kalau dia itu mimpi atau ya setengah mimpi setengah sadar gitu loh. Katanya sih seperti itu. Seakan-akan dia itu didatengin sama sosok pocong yang matanya itu merah. Sosok itu berdiri tepat di samping Bu Maya yang posisinya itu lagi tidur. Jadi Bu Maya ini kayak ngimpi didatengin sosok pocong, matanya merah dan berdiri di samping tempat tidur itu. Nah setelah itu Bu Maya kan takut ya, karena memang tindihan itu katanya kalau orang tindihan itu nggak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Mau bilang teriak atau mau bilang bismillah atau bilang apalah, pokoknya teriak itu nggak bisa gitu. Nah habis itu
pocong itu seakan-akan semakin mendekat, kemudian kayak apa ya, tidur di sebelahnya Bu Maya gitu. Nah, saking takutnya Bu Maya ini langsung teriak-teriak, akan tetapi ya memang suaranya itu kayak nggak keluar gitu loh. Yang namanya orang tindihan ya seperti itu. Nah, jadi yang didengar sama suaminya yaitu Pak Santoso, istrinya itu kayak mengigau bilang gitu. Jadi cuma bilang gitu tok gitu. Nah, habis itu Pak Santoso nyamperin langsung ngebangunin si istrinya ini, Bu Maya. Nah, habis itu waktu bangun, Bu Maya ini cerita semua sama apa yang dirasakan ke Pak Santoso. Kalau dia itu habis kayak ngimpi ketemu sosok pocong bla 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 gitu ya. Nah, habis itu ya udahlah, untuk malam ini kamu nggak usah tidur di sini, tidur di kamar yang biasa aja gitu sama aku, bilang Pak Santoso waktu itu. Nah, keesokan harinya Pak Santoso ini ya gimana ya, kalau hobi apa ya, koleksi barang antik ya, kayak habis dapat barang itu ya kayak dipegang terus gitu ya, dielus-elus, apa perlu direnov enggak gitu ya, atau dipoles enggak gitu. Nah, dari pagi sampai siang itu ya sambil duduk-duduk di tempat tidur itu, Pak Santoso sambil berangan-angan kalau oh ya udahlah, besok ini aku mau pernis atau dipelitur gitu biar kelihatan semakin mewah gitu menurut Pak Santoso. Nah, kemudian malam berikutnya dia kan punya anak cewek ya yang masih di situ, jadi anak yang ketiga itu namanya Dita. Nah, malam harinya Dita ini tidur di tempat tidur itu, padahal pagi harinya itu sudah dikasih tahu atau diceritain kalau ibunya tadi malam itu tidur di situ dan tindihan gitu. Jadi si Dita ini sudah diceritain apa yang dialami sama ibunya tadi malam. Karena memang si Dita ini masih muda, hal-hal yang seperti itu kayak nggak percaya gitu loh. Kalau masa sih ada yang namanya tindihan. Jadi si Dita ini nggak percaya apa yang dialami sama ibunya. Nah, kemudian malam kedua itu si Dita ini tidur jam 9 malam kalau nggak salah. Terus jam 11 malam itu dia bangun dan ketakutan. Jadi si Dita ini ngimpi dia itu didatengin sama sosok pocong seperti yang di mimpinya si Bu Maya itu, ibunya. Sosok pocong itu keluar dari atas plafon, seakan-akan itu kayak dari atas plafon gitu ya. Dan matanya itu merah. Seakan-akan pocong itu jatuh dari atas dan menimpa si Dita di tempat tidur itu. Nah, karena memang ya walaupun itu ngimpi, tapi seakan-akan kayak nyata gitu kalau menurut si Dita seperti itu. Si Dita langsung teriak-teriak, baca sebisa-bisanya, akan tetapi mulutnya itu kayak suaranya nggak bisa keluar gitu loh, sama kayak yang dialami ibunya. Nah, terus badannya mau gerak juga nggak bisa, mau berdiri juga nggak bisa. Itu kurang lebih selama 10 menit itu seperti itu. Jadi memang tindihan gitu ya kalau bahasanya. Nah, suara gitu. Jadi walaupun diteriakannya itu kayak dia bilang Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, tolong mah, itu suara yang keluar yang didengar sama Pak Santoso sama Bu Maya malam itu ya cuma sekedar si Dita ini bilang kayak gitu. Habis itu Pak Santoso sama Bu Maya ini lari menuju ke tempat tidur itu atau ke tempatnya Dita ya malam itu. Habis itu dibangunin si Dita. Dit, kamu kenapa gitu. Nah, habis itu si Dita ini bangun dan Dita ini udah banyak keringet gitu ya, kayak capek gitu. Nah, habis itu Dita cerita tentang yang dialami atau yang dimimpinya itu barusan gitu sama bapak dan ibunya. Nah, pagi harinya Pak Santoso ini belum menyadari lah intinya, belum menyadari kalau
barang antik yang baru dia beli atau tempat tidur itu menyimpan keanehan-keanehan itu. Nah, pagi harinya Pak Santoso ini memanggil tukang untuk mengecat atau istilahnya dipelitur gitu ya, yang coklat-coklat itu loh, kayak mengkilap gitu, pelitur ya. Nah, dia siang itu udah kelar gitu ya, dan memang tampilannya itu semakin mewah ya, karena memang dipelitur. Jadi kayu jati warnanya udah hitam tapi langsung dipelitur gitu. Nah, malam ketiganya karena ngerasa Pak Santoso ini udah ini nih barang yang ketika nanti aku jual mungkin bisa ratusan juta gitu, apalagi kalau udah aku pelitur gitu, pikir Pak Santoso waktu itu seperti itu. Nah, setelah istri dan anaknya itu 2 malam berturut-turut mengalami keanehan ketika tidur di situ ya, di tempat tidur itu, Pak Santoso ini mencoba di malam ketiga ini Pak Santoso yang tidur di tempat itu. Nah, benar, waktu itu kurang lebih sekitar jam 10 malam Pak Santoso tidur di tempat tidur itu. Nah, kurang lebih jam 12 malam Pak Santoso itu seakan-akan setengah sadar didatengin sosok pocong yang seperti yang dilihat anak dan istrinya itu kemarin-kemarin gitu. Jadi Pak Santoso itu melihat pocong itu muncul dari balik pintu rumahnya. Jadi walaupun lokasi tempat tidur itu di kamar, itu yang masih ada ruangan-ruangan lain gitu loh. Tapi di yang dilihat Pak Santoso malam itu ketika jam 12 itu ya, itu seakan-akan pocong itu muncul itu dari pintu utama rumahnya gitu. Jadi pocong itu muncul sambil melotot, matanya merah. Habis itu dia tuh nggak jalan, sosok pocong itu semakin lama semakin mendekat gitu loh ke arah Pak Santoso. Nah, jadi pocong itu bisa menembus tembok gitu ya, kalau menurut Pak Santoso seperti itu, menembus tembok, menembus pintu yang tertutup gitu kan, sampai ke depan tempat tidur yang dibuat tidur Pak Santoso itu. Nah, habis itu pocong itu duduk di tempat tidur atau di samping Pak Santoso yang lagi tidur itu. Habis itu seakan-akan Pak Santoso itu ngerasa kalau pocong itu tidur akan tetapi tidak sejajar gitu sama Pak Santoso. Tidurnya itu kayak nyilang gitu loh, nyilang. Yang tadinya duduk pocong itu tiba-tiba itu kayak makbruk gitu loh, seakan-akan langsung nindihin bagian perut Pak Santoso. Ketika pocong itu tidur, habis itu Pak Santoso ya karena takut ya, memang takut, terus Pak Santoso mau teriak juga nggak bisa, mau apa-apa nggak bisa. Dan Pak Santoso setengah sadar itu seakan-akan itu ada yang bisikin kalau balikin barang ini gitu. Seakan-akan Pak Santoso itu disuruh mengembalikan barang yang baru dia beli, yaitu tempat tidur antik itu. Nah, habis itu Pak Santoso setelah mendengar bisikan itu, Pak Santoso masih gitu kan, pengen gerak kan, jadi mau gerak nggak bisa ya, tindihan ya seperti itu gitu kan. Nah, habis itu karena terdengar dari arah kamar yang dibuat tidur istrinya malam itu ya, malam ketiga, kemudian Bu Maya ini langsung lari untuk menghampiri Pak Santoso. Nah, habis itu Bu Maya bangunin Pak Santoso gitu ya. Pak, kamu kenapa? Pak, kamu kenapa? Gitu. Selang berapa detik gitu Pak Santoso langsung duduk sambil keringetan gitu. Ya Allah Pak, kamu habis ngapain gitu? Ngimpi atau gimana? Habis itu Pak Santoso cerita apa yang dia lihat barusan gitu. Nah, kemudian
setelah Pak Santoso ini menceritakan apa yang barusan dia lihat ke istrinya gitu kan, Pak Santoso langsung telepon ke temennya yang orang Jawa Timur itu. Pak Santoso bilang kalau nyuruh temennya untuk mencari tahu tentang keberadaan si nenek itu bener nggak sih di situ ada seorang nenek-nenek yang punya rumah kayak yang dia lihat atau temennya juga lihat ya waktu itu, ada nggak sih di situ gitu, karena aku melihat ada yang aneh tentang barang ini gitu atau tempat tidur itu gitu. Nah keesokan harinya teman dari Pak Santoso itu yang orang Jawa Timur yang nyari tahu tentang keberadaan si nenek tua itu. Nah ketika temennya itu udah sampai di desa yang tempat beli tempat tidur itu ya, itu nggak ada rumah nenek tua itu, nggak ada. Kemudian si temennya itu tanya-tanya ke orang sekitar kalau 3 hari yang lalu ada nenek-nenek yang punya barang antik, yaitu tempat tidur terbuat dari jati yang udah dibeli sama temanku gitu kan. Nah akan tetapi cerita dari warga di situ itu nggak ada apa-apa gitu. Jadi apa yang dilihat Pak Santoso sama temennya waktu itu ternyata nggak ada kebenarannya gitu loh. Maksudnya sosoknya nggak ada, rumahnya nggak ada gitu loh. Yang ada itu malah tempat itu kayak alang-alang atau kebun yang kosong yang penuh dengan rumput alang-alang gitu. Nah habis itu temannya Pak Santoso ini langsung ngasih kabar ke Pak Santoso ya, menceritakan kalau ternyata nenek itu nggak ada keberadaannya gitu kan, rumahnya juga nggak ada gitu, dan memang dari dulu tanah itu kosong, nggak ada rumahnya gitu. Temennya bilang sama Pak Santoso seperti itu. Nah setelah itu ketika Pak Santoso ini udah mendengar cerita tentang si nenek itu, kalau memang di situ itu nggak ada nenek-nenek dan rumahnya itu juga nggak ada, Pak Santoso ini mikir, dan anak sama istrinya ini juga takut kalau harus tidur di tempat tidur itu, walaupun tempat tidur itu kelihatannya bagus gitu. Nah setelah itu Pak Santoso berniat untuk menjual tempat tidur itu gitu kan. Nah habis itu malam harinya, malam keempat gitu ya, malam keempat itu karena memang dijual, ditawarin ke teman-teman yang lain, belum ada yang mau nawar gitu kan, karena waktu itu Pak Santoso mau jual dengan harga 150 juta. Nah jadi Pak Santoso ini memang untungnya banyak ya, belinya 20 juta dijual dengan harga 150 juta. Tapi di hari itu, di hari yang keempat ya, itu belum ada yang mau nawar dari harga segitu. Nah bisa nggak bisa barang antik itu masih berada di dalam rumah Pak Santoso gitu kan. Sampai malam keempatnya tempat tidur itu nggak dibuat tidur gitu, walaupun kondisinya bagus atau barang itu tuh bagus, enak gitu loh. Seakan-akan gimana ya, kalau orang seneng sama barang antik dan barang antik itu adalah tempat tidur, ya rasanya itu kayak ingin dibuat tidur gitu loh. Begitu juga sama istrinya Pak Santoso gitu kan. Akan tetapi malam keempat nggak ada yang mau tidur di tempat tidur itu karena pengalaman yang kemarin-kemarin gitu, melihat sosok pocong gitu. Nah malam keempatnya sekitar jam 11 malam kalau nggak salah, itu walaupun nggak tidur di tempat tidur itu ya, jadi si Dita ini anaknya itu tidur di kamarnya sendiri, kemudian si Pak Santoso sama istrinya itu tidur satu ranjang gitu ya di kamarnya juga. Nah kurang lebih sekitar jam 11 malam ketiga-tiganya itu, Pak Santoso, istrinya, dan Dita anaknya, itu mimpi itu sama gitu. Jadi mereka itu tindihan juga, seakan-akan kayak dipeluk sama sosok pocong yang kemarin-kemarin dia lihat di mimpinya. Nah dan malam itu atau malam yang keempat itu sama, akan tetapi pocong itu seakan-akan kayak memeluk gitu loh. Si Dita ngerasa seperti itu,
si Pak Santoso juga seperti itu, bahkan si istrinya juga ngerasa seperti itu. Nah, jam 11 malam itu tiba-tiba mereka terbangun, saling bercerita kalau aku tadi itu Pak ngelihat sosok pocong yang kemarin itu, akan tapi pocongnya meluk gitu kan. Saling cerita, si Dita juga cerita, semuanya cerita. Habis itu waduh, ini ada yang gak beres ini dengan barang antik itu gitu kan. Kok nggak ditidurin aja masih muncul gitu, berarti barang antik itu harusnya nggak ada di rumah ini Bu, bilang Pak Santoso ke istrinya gitu. Nah, pagi harinya Pak Santoso ini nggak jadi ngejual dengan harga 150 juta. Yang jelas barang itu cepat laku gitu kan, cepat hilang dari rumah ini gitu kan. Nah, habis itu pagi harinya temennya yang di Jawa Timur itu, yang kemarin itu ya, itu telepon ke Pak Santoso ngasih tahu kalau ada yang mau beli tempat tidur itu dengan harga 80 juta. Nah, habis itu tanpa pikir panjang Pak Santoso, ya udahlah, suruh ambil aja langsung, nggak apa-apa 80 juta, toh aku udah untung gitu kan. Ya iyalah, karena 20 ke 80 juta ya dia udah untung 60 juta gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa, suruh ngambil aja langsung hari ini gitu kan. Nah, habis itu barang itu langsung diambil sama orang yang mau beli. Jadi orang itu orang Jawa Timur juga, dari Jawa Timur, sama temennya itu datang ngangkut barang antik itu atau tempat tidur itu gitu kan. Nah, habis itu malamnya, jadi malam yang kelima itu kan, akan tetapi kondisinya barang antik itu udah nggak ada di rumah gitu kan. Nah, malam itu ya udah kayak biasa gitu, nggak ada yang melihat pocong, nggak ada yang tindihan gitu. Berarti memang tempat tidur itu yang bermasalah gitu, menurut Pak Santoso sama istrinya waktu itu. Nah, kemudian selang 1 bulan setelah dijualnya tempat tidur itu, Pak Santoso ini mendengar kabar kalau yang beli dari Pak Santoso itu, orang Jawa Timur, itu meninggal dunia di atas tempat tidur itu. Nah, jadi ternyata kondisi tempat tidur itu dikasih ukir-ukiran lagi gitu loh, walaupun di tempat tidur itu sudah banyak ukiran. Nah, karena udah dibeli dan orang yang beli itu pengen ukirannya itu ditambah gitu loh, entah di sisi kakinya, tempat tidur itu loh, di kaki-kakinya atau di apanya itu dikasih tambahan ukiran gitu, biar lebih cantik dan lebih indah gitu menurutnya gitu. Nah, setelah itu malam harinya orang yang beli itu, ya orang Jawa Timur itu, meninggal dunia di atas tempat tidur itu. Nah, jadi wallahu alam ya, entah ya mungkin udah takdirnya dia meninggal atau gimana. Yang jelas itulah cerita kali ini ya, kisah misteri yang sebenarnya ya memang sih tindihan itu memang ada. Jadi seakan-akan kita itu ngimpi setengah sadar atau apalah istilahnya, kita itu kayak dilihatin sesuatu atau dipeluk sama sesuatu yang ketika kita berteriak atau mau bergerak itu kayak susah gitu loh. Itu memang ada, dan bahkan aku sendiri juga pernah selama hidup ini baru sekali gitu ya, dan nggak mau ya kalau kayak gitu lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain kali ini. Ambil positifnya dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.